Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 4 September 2024, tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 5. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ai marhite-hite haporseau di bagasat todi hita managam hatigoran sihirimoni. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernyataan Paulus dalam nas harian kita hari ini adalah puncak dari sebuah pilihan jalur atau cara hidup menuju keselamatan, yaitu hidup dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan Allah dalam Kristus Yesus. Dalam menentukan pilihan jalur keselamatan ini, Paulus menegaskan bahwa jalur anugerah atau kasih karunia telah meniadakan jalur hukum Taurat. Salah satu bentuk pemenuhan hukum Taurat itu yang dianggap menentukan keselamatan adalah sunat, sebagaimana dicatat dalam Galatia 5 ayat 2. Menerima sunat sebagai salah satu bagian dari hukum Taurat berarti dengan sendirinya menerima seluruh hukum Taurat sebagai ketentuan mutlak untuk keselamatan. Dengan demikian, jalur hukum Taurat adalah jalur di mana keselamatan manusia sepenuhnya tergantung pada usaha manusia dalam memenuhi hukum Taurat itu. Padahal kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhinya secara sempurna. Tetapi jalur anugerah itu adalah cara hidup dengan menyerahkan sepenuhnya atau pasrah kepada belas kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam penyerahan ini yang utama di sana adalah iman yang bekerja. Jalur ini serta-merta menganulir dan membatalkan ajaran yang berpusat pada hukum Taurat. Maka Paulus mengingatkan kita tentang harapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Ia menekankan bahwa kita hidup bukan lagi berdasarkan usaha kita untuk memenuhi hukum Taurat, tetapi melalui iman dan kuasa Roh Kudus. Iman kita bukanlah sekedar keyakinan, tetapi adalah sebuah hubungan yang hidup dengan Allah yang menghasilkan pengharapan akan kebenaran dan kehidupan kekal. Oleh Roh Kudus, iman telah mengarahkan kita kepada sebuah penantian kebenaran sejati yang kita harapkan, yaitu hidup yang kekal yang akan dianugerahkan kepada orang yang setia di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan kita menantikan kebenaran yang kita harapkan itu. Iman kekristenan dibangun dan berdiri di atas dasar pribadi Yesus Kristus. Dan dinamika iman tidak dibangun di dalam hukum Taurat, melainkan di dalam kasih pada Yesus Kristus. Maka kebenaran yang kita harapkan itu hanya akan kita terima di dalam iman dan kasih kepadanya. Lalu apa gunanya kita memenuhi hukum Taurat? Lakukanlah itu sebagai buah dari iman dan kasih kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus memenuhi hukum Taurat, tetapi itu adalah produk atau buah dari keselamatan yang kita terima dari kasih karunia, bukan upaya mencari dan mencapai keselamatan. Dalam pemahaman ini, kita pun harus berjuang melepaskan diri dari segala usaha manusiawi yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam memperoleh keselamatan, dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib. Oleh Roh Kudus, kita diajarkan untuk hidup dalam pengharapan, menantikan penggenapan janji Allah dalam hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.